Pada ayat yang ketiga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diberikan pengumuman kepada kaum musyrikin pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah, ya. Apakah pada tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 pada Ayyamul Hajj atau hari Arafah Mina, bahwa mulai saat itu tidak ada lagi perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Artinya sudah ada bara'ah, ya, melepaskan hubungan. Tetapi kemudian mereka seperti pada ayat 2 diberi waktu 4 bulan, ya, dalam masa transisi untuk berpikir apakah mereka akan menyerah terus masuk Islam atau mereka pindah cari negeri lain, atau mereka akan berperang menghadapi kaum muslimin yang digambarkan di sini berperang berhadapan dengan Allah, yang tentu saja diperingatkan mereka tidak akan sanggup mengalahkan Allah. Nah, pada ayat 4 ini dijelaskan pengecualian. Ada beberapa kabilah yang selama ini ada perjanjian dengan Rasulullah SAW, perjanjian damai, dan sebagian itu baru berakhir 9 bulan lagi setelah pelaksanaan ibadah haji itu. Dan selama ini mereka tidak melanggarnya, mereka menepati. Untuk bentuk pelanggaran itu antara lain, walaupun mereka tidak memusuhi umat Islam langsung, tidak berperang langsung, tapi bisa juga dengan memerangi suku-suku lain yang terikat perjanjian dengan Rasulullah, atau membantu kabilah atau suku-suku lain yang berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kabilah-kabilah, suku-suku atau bani yang terikat perjanjian dan tidak mengingkarinya, maka diberi pengecualian. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali pada orang-orang yang atau kaum musyrikin yang kalian telah terikat perjanjian. Summa lam yanqusukum syai'a, dan mereka selama ini tidak melanggar atau mengurangi apapun. Di secara harfiah dikatakan di sini illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian dengan mereka, yaitu orang-orang musyrikin. Summa, kemudian, kata-kata summa itu menunjukkan bahwa telah berlalu waktu yang cukup lama, sudah ada pembuktian. Jadi kalau hari ini buat perjanjian terus besok dikatakan mereka belum mengingkari, ya terlalu cepat. Jadi kata-kata summa itu mengisyaratkan sudah berlalu sekian lama. Lam yanqusukum syai'a, mereka tidak mengurangi sedikit pun dari perjanjian itu. Artinya mereka mematuhinya. Walam yuzahiru alaikum ahada, ya. Dan tidak pula mereka membantu seseorang untuk memusuhimu. Nah, untuk kelompok-kelompok ini, perintah Al-Quran adalah fa'atimmu ilaihim ahdahum, sempurnakanlah perjanjian itu ila muddatihim, sampai waktu yang telah disepakati. Jadi kalau secara umum diberi waktu 4 bulan, tapi karena untuk mereka masih 9 bulan, ya diteruskan saja
sampai habis masa perjanjian itu. Innallaha yuhibbul muttaqin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan itu memang prinsip dasar Islam, memenuhi perjanjian. Kalau sudah membuat perjanjian dengan musuh, tidak mengkhianatinya, dan setia, loyal, patuh dengan isi perjanjian sampai masa waktunya habis. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah menutupnya dengan menyatakan, Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Fa idzan salakhal ashhurul hurumu, nah kalau sudah lewat atau sudah habis bulan-bulan yang diharamkan itu, jadi di sini yang dimaksud bukanlah bulan-bulan yang diharamkan menurut tradisi sejak zaman jahiliyah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi al-ashhurul hurum dalam konteks ayat ini adalah 4 bulan setelah 10 Dzulhijjah atau setelah masa haji itu. Nah, kan dalam ayat sebelumnya dikatakan fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ya, silakan berjalan-jalan di atas permukaan bumi ini selama 4 bulan. Nah, 4 bulan itulah yang disebut di sini masa-masa tidak boleh memerangi mereka, ya. Fa salakhal ashhurul hurum, kalau sudah habis 4 bulan, faqtulul musyrikina, maka perangilah kaum musyrikin itu haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu menemui mereka. Apakah mereka masih di tanah haram atau di mana ketemu, karena sudah ada maklumat bara'ah, perang, maka umat Islam diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi umat Islam cukup lama bersabar. Kalau sebelumnya diizinkan berperang karena kalian telah diusir dari negeri kalian, karena mereka memerangi kalian, maka sekarang setelah 22 tahun dari awal Nabi Muhammad SAW diutus, baru turunlah perintah yang sangat keras ini, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kamu menemui mereka. Wa khuzuhum, ya, angkaplah mereka. Wahsuruhum, tahanlah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, yang tidak tertangkap diawasi terus, diintai terus dari tempat-tempat pengintaian. Jadi jangan disalahpahami bahwa ayat ini berlaku untuk kaum musyrikin di mana saja. Bukan, tapi dalam kaitannya kaum musyrikin yang waktu itu sudah sekian lama memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. So kalau tidak demikian nanti ditafsirkan dimanapun ketemu orang-orang musyrik perangi, ya, dimanapun ketemu perangi, tangkap, tahan, intai, nah, sampai ke Indonesia. Enggak, jadi ini kaitannya dalam konteks perang atau kaum muslimin yang ada di sana, yang selama ini sudah memerangi mereka dan sudah diberi waktu 4 bulan, ya, untuk mengambil sikap. Nah, setelah itu dimanapun ketemu boleh ditangkap, ya tergantunglah. Kalau mereka tidak menyerah ya diperangi, kalau bisa ditangkap ya ditangkap, bisa ditahan ya ditahan. Kalau yang belum ketangkap ya diintai, jangan sampai umat Islam kedahuluan mereka. Sampai kapan? Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, artinya masih Islam, dan indallah wa inda rasulih. Kenapa masih bisa atau kita masih percaya membuat perjanjian damai
dengan mereka kaum musyrikin itu yang sudah 22 tahun ya, sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memusuhi Islam. Di Mekah, apa yang mereka lakukan? Lahir batin menyerang Nabi, membunuh, kalau sekarangnya membunuh karakter Nabi dulu. Dibilangi penyair, dibilangi dukun, dibilangi tukang sihir, dibilangi orang gila, diboikot, nggak boleh ada jual beli, nggak boleh ada kegiatan ekonomi, nggak boleh hubungan sosial. Disiksa secara fisik juga. Nabi sholat ditimpain kotoran, dan pengikut-pengikut Nabi yang lemah-lemah disiksa sampai ditindas dengan batu dan segala macamnya, sampai akhirnya paksalah hijrah ke Habasyah. Kemudian Nabi coba hijrah ke Taif, dan terakhir karena mereka ingin membunuh Nabi, lalu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah Madinah pun juga masih diperangi, masih ada perang Badar. Habis itu ada perang Uhud tahun ketiga. Yang besar-besaran adalah perang Khandaq, sampai 10.000 pasukan mau mengepung. Ya. Nah, bagaimana masih bisa percaya bikin perjanjian dengan orang seperti itu? Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Kaifa itu bertanya, kok masih percaya? Kenapa masih bisa ada perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan kaum musyrikin itu? Nah, illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram. Kecuali yang kalian dulu sudah membuat perjanjian damai dekat Masjidil Haram. Yang dimaksud ini adalah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Walaupun andal Masjidil Haram itu tidak mesti di samping masjid langsung, tapi ya 10 kilo dari masjid kan sudah masuk dekat Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka konsisten memenuhi isi perjanjian, maka kalian pun juga harus konsisten memenuhi isi perjanjian itu. Karena itulah sifat dasar orang-orang yang bertakwa, pantang melanggar janji. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah menyenangi atau menyukai orang-orang yang bertakwa. Kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimmah. Jadi bagaimana kalian masih bisa percaya untuk membuat perjanjian dengan orang-orang musyrikin seperti itu, yang suka melanggar janjinya, yang masih memerangi, ya. Kalau mereka yang menang, kalau sekarang kan posisinya mereka nggak menang, mereka kalah, ya. Coba kalau mereka yang menang, nah, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan memberikan perlakuan baik seperti kita? Sekarang mereka begitu karena mereka posisinya kalah. Wa yazharu alaikum, kalau mereka yang menang, la yarqubu fikum illan. Mereka tidak akan melihara hubungan kekeluargaan. Walaupun satu suku, satu kampung, bersaudara, satu datuk, tapi kalau mereka yang menang, nggak ada artinya itu semua. Nggak sama dengan Abu Bakar Siddiq waktu perang Badar, yang mengusulkan kepada Nabi mereka itu adalah saudara-saudara kita juga. Berilah mereka pembebasan dengan menebusnya. Tapi kalau orang kafir yang menang, jangan berharap. Kalau kaum musyrikin yang menang, jangan berharap. Wala dhimmah, mereka juga tidak akan hormati perjanjian yang ada. Hubungan saudara nggak ada cerita, perjanjian juga nggak ada cerita kalau mereka yang menang. Yurdunakum bi afwahihim. Sekarang mereka dalam posisi kalah, membuat kalian senang dengan omongan-omongan mereka. Yurdunakum bi afwahihim, menyenangkan, memberi ridha kalian dengan omongan-omongan mulut mereka. Yang ngomong itu mulut. Di dalam mulut ada lidah.
dan lidah tidak bertulang. Untung tidak ada tulangnya. Artinya apa? Karena lidah tidak bertulang, dia gampang ngomong. Matur nuwun. Oh iya kok. Pasti kami akan patuh, kami akan damai. Oh kita akan bersaudara. Orang Islam memang baik-baik. Gitu. Yurdunakum bi afahim. Tapi apa yang ada dalam hatinya? Wa ta'ba qulubuhum. Hatinya nolak itu. Ini peringatan. Wa aksaruhum fasikun. Memang pada dasarnya sebagian besar mereka itu orang-orang fasik. Ishtaraw bi ayatillah, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah. Fasaddu an sabilih, dan mereka juga menghalangi orang pada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya sangat buruklah apa yang telah mereka lakukan. Jadi digambarkan begitu sebagai alasan penjelasan kenapa nggak boleh lagi ada perjanjian, kecuali hanya meneruskan yang sudah ada yang mau selesai itu. Ya. Bara'ah. Tetapi sekali lagi bukan untuk semua kaum musyrikin, tapi kaum musyrikin yang selama ini memang sudah mengadakan, sudah terdapat permusuhan, peperangan dan segala macamnya itu. Tapi kalau kaum musyrikin yang nggak ada hubungannya, kemudian mereka cuma berada di negara mereka masing-masing, itu masalahnya lain. La yarqubuna fi mu'minin. Mereka tidak akan menjaga dengan seorang mukmin pun illan, hubungan kekeluargaan, wala dhimmah, dan juga hubungan perjanjian atau perlindungan. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, sampai di situ masih ada sambungannya ya, masalah hubungan dengan kaum musyrikin ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.